makan jadi satu. Saking gayungnya. Tadi mana banyak pasti? Tisu, mulutnya entar darah. Tutup kepala. Buyang. Ambil tisu. Mulutnya dikira, lepotan. Tuh ambil tisu. Ambil tisu dulu. Dan putar-putar. Mana apanya? Nah, mau nyuting. Sana main di kamar bertiga sana sama ibu. Ah. Sana, pergi sana. Sama ibu gimana ibu? Nah, ibu di kamar mandi cepetan. Wah, jatuh. Jatuh, Do. Do kan begini. Dut. Berat, keberatan kamu. Takut banget, banyak mau duduk. Baik, alhamdulillah. Sudah hidup lagi sistemnya. Bisa melakukan kembali. Duduk di bawah ini nggak apa-apa. Jangan. Ya semuanya. Duduk. Tapi kalau ke belakang aja baru telat. Ya, terima kasih pada sahabat merapat lagi. Selamat jaga acara para wisatawan yang memanfaatkan waktu lagi itu ya. Dan alhamdulillah kita akan kembali. Sahabat semua, tadi kita membahas tentang akidah, ibadah, Iya kan dari naik. pada ibadah kita hari ini. Mana? Ibadah itu sesungguhnya ya konsekuensi kita
itu di dunia ini, karena memang kita diciptakan oleh Allah lain juga hanya untuk ibadah. Ya masalah ini walaupun istilahnya itu, jadi Allah menciptakan ini kita sering bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kita ingin menekankan bahwa hal ini yang ingin dibaca itu banyak. Sahabat-sahabat kita semua ingin bermanfaat dalam hidup ini. Seperti banyak anggota-anggota yang ingin bergabung di program jamaah kita, baik sahabat-sahabat lama maupun yang baru, dan ingin berpartisipasi di dalam berperan aktif dalam pembangunan peradaban kita. Jadi kita memaknai, tadi saya sampaikan ke Pak Mul, ya ibadah kita hari ini itu adalah kaitan dengan kita diciptakan, yakni Sang Kholik Al-Kholik menciptakan kita sebagai makhluk. Makhluk adalah hubungan dengan penciptaan yang maha pencipta. Jadi mereka orang-orang yang dicipta adalah pengejawantahan daripada karakter daripada yang mempunyai pekerjaan yang mencipta, berkreasi, membuat sesuatu. Jadi ibadah itu yang mencipta, berkreasi, membuat sesuatu. Tujuannya adalah untuk kebermanfaatan. Nah, orang-orang yang bisa mencipta, berkreasi dalam bentuk produk, baik barang atau jasa, itu manfaatnya bisa mensejahterakan, mensejahterakan orang lain. Nah itu usulnya nanti sama, usulnya muamalah kita. Kalau iman sebagai rububiyah, akidah sebagai rububiyah, yang mulkiyahnya adalah ibadah. Mulkiyahnya Islam. Buahnya ihsan, muamalah. Jadi gimana kesejahteraan itu bisa diraih saat manusia itu bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena manusia akan terlayani dengan baik dan yang melayani akan mendapatkan benefit ataupun profit. Benefit ataupun profit yang bisa juga kita gunakan nanti untuk mengembangkan diri dalam upaya-upaya yang lebih besar lagi. Jadi filosofi inilah kita semua berangkat dan kita bersyukur hari ini bisa terus bersama-sama mengkaji, membaca, apalagi yang bisa kita tuangkan dalam ibadah kita, dalam berkreasi kita, dalam mencipta lagi produk-produk yang baru. Ya, jadi ada semacam riset atau survei yang kita bisa lakukan ya secara sendiri ataupun dalam MPR ini. Sehingga MPR ini sesungguhnya adalah forum di mana Bapak Ibu membawa muatan
nanti ke depan bukan saja hadir untuk mendengarkan wawasan itu nanti ada dalam kajian bulanan. Jadi tempat ini adalah tempat di mana Bapak Ibu membawa beban pemikiran apa perilaku yang akan aku persembahkan dalam kebersamaan. Kita punya kebersamaan, saya ini tempat di mana menampung produk-produk yang nanti siapapun anggota juga bisa mengembangkan produknya dalam usaha-usaha yang mandiri. Nah, tempat ini adalah tempat di mana kita akan mengumpulkan ide-ide kreatif. Setiap manusia memiliki temuan-temuan, bacaan, kemudian pengalaman. Nah, untuk siapa nanti ide-ide kreatif kita ini? Ide kreatif kita itu, saya pikir kalau itu pribadi sudah lebih dari cukup. Ya, kita akan ingin mengembangkan, mengangkat kebersamaan yang besar. Bahwa satu yang membesarkan budaya agar nilai-nilai Allah ini bisa tertransfer pada seluruh anggota masyarakat, bukan hanya pada diri kita saja. Kemudian mengembangkan mulia kita, keadilan kita itu bisa di dalam guru, sehingga nanti buahnya, usul-usulnya itu bisa terus besar. Itu Allah membesarkan dunia, membesarkan dunia. Jadi mari nanti setelah ini pasti punya penemuan-penemuan baru. Apa sih yang bisa kita bumingkan? Sebenarnya kita bumingkan. Jangan kita seperti itu bareng-bareng bisa kuatkan dalam menguatkan mesin pelayanan kita. Masih banyak banget, masih banyak sekali banyak produk yang akan kita lakukan sehingga nanti bisa mengangkat dan menolong seluruh sahabat yang lain, terutama terkait dengan anggota-anggota kita yang belum ya beberapa bulan ini ada kendala ya, tidak bisa dalam aktivitas sosialnya, Mas. Nah, kita optimasi kembali, kita buatkan kembali. Dan kita brainstorming, dan PPL adalah tempat di mana kita menyetorkan ide-ide. Nanti diinventaris oleh sekretaris, kemudian didistribusikan dalam tugas-tugas sesuai dengan divisinya masing-masing. Ide satu orang boleh lebih dari satu. Ya, temuan-temuan. Sehingga kita melatih berpikir terus. Jadi ada dorongan jiwa kita untuk Mas. Kemudian berpikir apa nih produknya. Terus didistribusikan ke optimator yang divisi. Jadi dari sini kita membawa hasil dan rasa syukur kita memang di situ. Rasa syukur kita adalah harus kita tuangkan dalam bentuk kemerdekaan berpikir, menciptakan ide-ide. Jadi Pak Mul pengalamannya apa, di bidang jasa apa yang bisa dikembangkan dan penting. Jangan disepelekan. Setiap produk bisa membawa keberkahan. Walau dulu ditertawakan. Ya. Contohnya kayak jasa terbang pohon itu ditertawakan, ya kan? Aku akan membaca di online ini, gitu ya. Ternyata ada yang ketiban berkah sampai ratusan juta.
omsetnya. Untungnya bukan hanya omset. Ya, di sini nanti kita brainstorming agar bisa menemukan keberkahan dari sini lagi, ya. Kemudian tiga tabung juga anggota kita yang belum bisa jalan itu ini harus kita angkat. Siapa sih gitu ya, sehingga nanti bisa menghandle paling tidak satu produk yang dioptimalkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti lebih kepada diskusi menggali lagi ya. Setelah kita mencari sumber itu ya bisa terus sampai apa? Sampai keluar mata air. Kalau satu sisi kok dari optimasi sampai dalam banget gitu ya, nggak keluar sumbernya juga, cari tempat lain atau cari produk lain. Sehingga dari situ nanti pasti akan keluar mata air yang bisa terus mengalir pada kebersamaan. Jadi pembukaan dari tadi itu sedikit permukaan, lebih banyak nanti kepada tim kita sendiri untuk bisa menggali potensi yang bisa kita kumpulkan, kita jamin pada kesempatan seperti ini. Demikian dari kami, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang menyampaikan tausiah. Banyak memang disampaikan oleh Bapak Pembina dan kita memberikan dukungan motivasi kepada kita semua. Dan close tepuk-tangan pada Bapak Pembina. Jadi ingatkan ya untuk kita semua bahwa kita sebagai umat Islam adalah menolong untuk orang lain ya. Jadi kita tadi sampaikan. Dan untuk selanjutnya kita masuk surah Al-Ikhlas kepada Bapak Ketua Al-Ikhlas, Bapak Sultan Mulyono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar nggak ngantuk kita yel-yel ya. Kalau saya sampaikan. Ngalor sana. Iya betul oke. Ya. Selapnya masuk itu. Ya, kita yel-yel ya dari ngantuk ya. Kalau saya sampaikan juga nanti dijawab sehat, cerdas, manusiawi ya. SP Plus sehat, cerdas, manusiawi. Alhamdulillah ya. Nanti pesan lagu gitu nanti. Siapa yang bisa ciptakan lagu SP Plus nanti. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini di kondisi memang ya antara kebahagiaan dan keprihatinan ya. Keprihatinan kita SDWS di perjalanannya ya memang mengalami suatu
grafik fluktuasi metode usaha naik turunnya. Nah, hari ini ya memang dalam grafik yang agak cukup menurun. Tapi itulah sebagai sumber motivasi kita hari ini untuk terus berkreasi ya. Kalau dikasih biasanya itu kalau dikasih naik terus itu malas untuk berpikir gitu. Tapi begitu dikasih turun biasanya langsung terniat gitu kan. Akhirnya tadi disampaikan ya terserah. Nah, hari ini kita berdiskusi bersama untuk kemajuan SDGs kita ya. Yang pertama mungkin yang perlu kita sampaikan ya, mungkin hari ini kita harus kemarin sudah dilaksanakan tentang yang kemarin ikut ya, penggantian tema dan pembersihan plugin ya di hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah semuanya sudah, semua divisi sudah ya. Alhamdulillah kita punya domain baru ya, wisata jogja.co.id. Nah itu untuk menampung seluruhnya ini di bidang dari SD Play Tourism Bapak Khairuddin. Alhamdulillah begitu di launching belum seberapa langsung ada closing ya. Nah ini kita suatu tanda-tanda yang bagus sebenarnya kalau kita hari ini memang lebih ataupun konsentrasi karena semuanya wisata itu ya seperti hari ini aja, tempat ini aja udah ini, kalau tempat ini viral gitu kan, foto aja ya bayar gitu kan, banyak yang ingin foto di sini karena foto wisuda aja itu kalau nggak salah itu 400.000 foto wisuda itu 2 kali jepretan gitu, 400.000. Bayangin di sini kalau free berapa kali kan. Nah contohnya seperti itu untuk pariwisata. Jadi pariwisata itu memang kita menggali sesuatu hal yang unik, baik untuk paketan yang sifatnya umum dan juga mungkin sifatnya kebudayaan. Untuk produk ya memang beberapa kali kita produk belum secara ini ya, secara forum ya belum ditambahkan. Tadi ada yang nge-share ujung ya produk bakso ya, itu hanya produk lama lah istilahnya. Nah sifatnya memang cuman bagaimana kita, karena produk itu terus berjalan gitu ya. Nah ini kami harapkan dari masing-masing ada produk-produk yang bisa di-up hari ini yang punya market yang cukup lumayan ya. Hari ini kemarin kita ada penawaran fashion itu kerjasama sama apa kemarin Aketes ya, satu potongnya dapat 5.000. Direferensikan ya. Yaitu sebenarnya ya perlu dicoba kan segala sesuatu ya. Tuh. Nanti suatu saat kalau permintaannya banyak ya kita bisa langsung ke produsen sendiri atau kita bikin produsen sendiri. Monggo ada yang mau usul untuk masing-masing divisi atau mungkin lintas divisi, tidak masalah. Ini Pak Fadlan ini yang biasanya cukup yang di bidang jangkauannya memang lanjutannya memang di bidang properti ya, perumahan dan lain sebagainya yang cukup mulai menguasai sebenarnya. Monggo Pak Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wa kana Allah la haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa
Mulyadi setahun. Yang kami hormati Pak Dubes Menteri Pak Suminyono setahun. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore ini. Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya pada kesempatan hari ini bisa melaksanakan acara rutin tasyakuran di awal bulan di Februari ini tanpa ada satu apapun. Langsung saja terima kasih yang atas waktu dan kesempatannya pada membawa acara. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih dan sangat bersyukur sekali untuk perjalanan SP Plus sampai hari ini. Alhamdulillah walaupun ya tadi disampaikan oleh Bapak Ketua mengalami naik dan turunnya dalam berusaha, saya pikir hal yang sangat wajar. Namun saya lihat juga SP Plus hari ini semakin lama semakin berkembang dan senantiasa bertumbuh dengan tentunya banyak sekali hal-hal yang banyak yang kita pelajari dalam perjalanannya juga sampai hari ini dengan berbagai program-program yang ada dan terciptanya sebuah divisi-divisi itu menjadi bukti bahwasanya SPPS akan senantiasa berkembang dan selalu bertumbuh. Kemudian pembelajaran SPPS yang hari ini terus diperjalankan, ini sangat membantu sekali terhadap perkembangan SPPS, terutama bagaimana menciptakan produk-produk baru, menciptakan teknik-teknik baru dalam beronline ataupun dalam mengupayakan untuk mempasarkan seluruh produk-produk kita bersama. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang tentunya dalam pembelajaran online yang kita jalankan hari ini banyak catatan-catatan, perbaikan, dan sampai hari ini pun juga masih tentunya masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, terutama terhadap bagaimana kita ngopeni seluruh web-web yang sudah kita miliki. Ini masih banyak sekali catatan-catatan yang tentunya perlu kita perbaiki. Kita perlu perbanyak lagi untuk postingan-postingan yang masih sangat jauh dari harapan kita. Nah ini juga harusnya seiring berjalannya SPPS hari ini juga harus diimbangi dengan produk-produk yang berkualitas ataupun jasa-jasa yang berkualitas, sehingga slogan bahwasanya SPPS sebagai salah satu public service ya, ini professional public service. Nah ini harus tentunya hal yang harus kita wujudkan bersama. Jadi profesionalisme ini masih cukup jauh dari perlu kita perbaiki dan perlu kita kembangkan lagi dalam hal profesionalisme pelayanan publik terhadap seluruh produk-produk yang kita miliki, jasa-jasa yang kita miliki. Kemudian selain itu juga saya diberi amanah juga untuk mengelola dana investasi ya. Sekali lagi kami sosialisasikan bahwa SPPS hari ini mempunyai produk investasi yang sudah disepakati bersama dalam bentuk lembar saham. Di Pak Mulyadi mungkin kemarin sempat saya sampaikan mengenai produk investasi SPPS hari ini. Investasi SPPS hari ini adalah arahnya ke depannya adalah bagaimana kita menciptakan usaha-usaha SPPS ini yang berhubungan dengan bagaimana menguasai aset properti, terutama untuk saat ini yang perlu kita kembangkan. Kita nanti bisa bersinergi dengan divisi properti Pak Wakidi ya. Nah ini nanti
segera kita wujudkan, walaupun mungkin dari total investor yang kemarin sudah berazam belum 100% mereka menunaikan, namun kita harus segera mungkin berprogram untuk investasi kedepannya ini apa yang harus kita capai di tahun 2022 ini. Jadi itu perlu kita bahas dan perlu kita perjelas dan detail lagi langkah-langkah apa saja, dan ini menjadi tanggung jawab besar bagi saya sendiri untuk mengelola dana investasi ini. Tentunya yang diharapkan para anggota adalah adanya profit oriented dengan program tahunan ataupun jangka waktu yang kita tentukan. Terutama ini mohon Pak Wakil bisa lebih bersinergi lebih cepat lagi sehingga dana ini tidak mengendap lama Pak, nanti eman-eman. Jadi mari kita segera untuk dari Bapak Pembina sudah menyampaikan dan mengijabat kemarin untuk segera kita realisasikan dan kita upayakan sehingga bentuk investasi ini nanti ke depan bisa lebih untuk profit orientasinya bisa tercapai gitu. Jadi saya yakin Pak Wakil juga ada beberapa pengalaman mengikuti perkembangan investasi properti yang mungkin beberapa tahun kemarin atau sampai hari kita masih bisa jalan. Nah ini menjadi sarana kita, mari kita bersinergi, kita upayakan dengan baik dan kita segerakan bisa ada hasil atau ada profit itu untuk pengelolaan investasi ya. Kemudian untuk ya kemarin pesan dari Pak Mas Dani ya, dari web yang kita miliki segera mungkin untuk postingan diperbanyak, dan tentunya kita harus betul-betul memahami ataupun produk yang akan kita PGB ya. Kalau kemarin ini jangan sampai produk yang kita PGB ini kita tidak siap terhadap produk yang kita miliki. Jadi kita siapkan betul-betul. Kalau misal PGB Jawa ya kita juga harus segera mempersiapkan seluruh, mungkin kalau agen-agen ya agen-agen seluruh Jawa. Mungkin dari awal lebih banyak postingan untuk PGB di Jogja ya, kecamatan Jogja ataupun seluruh desa di Jogja. Monggo segera ditindaklanjuti terhadap produk-produk yang jadi harus bisa menghitung dan mengukur apa sih sebenarnya produk yang bisa kita sampai mana gitu, sampai sejauh mana produk kita bisa kita pasarkan. Jadi kita harus bisa menghitung itu semua, jangan sampai sudah PGB banyak nanti kita tidak siap dalam upaya menghadirkannya gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan itu. Ya kan, misal di jasa pembuatan kolam renang saya sudah siap, di seluruh Indonesia pun saya siap, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, luar Jawa kami siap ya, untuk jasa pembuatan kolam renang. Nah, kalau untuk obat ya ini kendala ya. Saya masih mengukur belum siap untuk seluruh Jawa belum siap. Jadi mungkin untuk Jogja dulu dan area Jawa Tengah ya, ini kami coba sedikit demi sedikit. Walaupun sampai hari ini masih belum ada yang deal ya obat chemical ini ya, masih cukup agak susah untuk mendealkan karena proses pengiriman juga ya sebenarnya permasalahan di proses pengiriman karena mereka kadang butuh sedikit harus dipakai gitu ya, jadi berhenti di situ. Nah, namun kita coba mencari agen-agen terdekat di sana, masih baru dapat sedikit sih, belum seluruhnya. Kemarin saya baru dapat di Kudus, namun belum ada tindak lanjut. Terus di Pekalongan juga kemarin sempat dapat, cuman
belum ada deal lagi. Jadi coba kita persiapkan seluruh produk-produk yang kita PDB ini, jangan sampai kita jadi tidak siap ya untuk produk-produk yang kita miliki. Jadi harus diseimbangkan, diimbangi. Kalau kita sudah berani memposting seluruh Jawa, ya mau nggak mau kita harus mempersiapkan itu. Agen-agennya ya harus disiapin, ya. Dan saya pikir masih cukup banyak ya produk-produk yang belum kita dapat atau bisa kita pasarkan ya, sebenarnya cukup banyak. Seperti halnya Pak Mulyadi ini, kalau istrinya kan saya lihat di postingan-postingan WhatsApp ini banyak sekali. Bu Vina ini posting fashion ya. Nah ini coba disinergikan dengan SDGs Fashion, bagaimana sistemnya nanti supaya produk-produknya Bu Vina ini juga bisa masuk ke situ, dan sistemnya bagaimana, mungkin butuh konfirmasi lebih. Ini perlu ditindaklanjuti. Saya lihat di postingan WhatsApp-nya kan banyak sekali ya postingan-postingan yang berhubungan dengan fashion. Monggo ditindaklanjuti yang berhubungan dengan SDGs Fashion ya. Bu sekarang ini ya, monggo ditindaklanjuti karena banyak produknya yang dipunyai Bu Vina itu, banyak produk-produk fashionnya banyak sekali. Jadi monggo, karena pengalaman di pengalaman beberapa teman-teman yang online di fashion itu juga saya lihat ada yang berhasil ya. Saya contohkan, saya di pasar itu ada tetangga, dia juga memasarkan produk fashion hanya melalui Instagram. Itu luar biasa dia, omsetnya luar biasa. Bahkan sekarang sudah punya gudang sendiri. Kalau dulu kan kontrak, sekarang sudah punya gudang sendiri. Itu pemasarannya saya lihat hanya di Instagram, tapi cukup sama di Shopee ya, Instagram sama Shopee itu lumayan bagus. Dia ambil dari Jakarta, memang harga grosir, jadi kebanyakan dia menjual harga murah karena labelnya kan grosir gitu Pak. Itu cukup lumayan ramai. Jadi saya pikir nanti bisa diolah untuk fashion. Banyak sekali produk-produk. Kalau di Jogja saya pernah lihat tuh di Klaten sebenarnya banyak sekali produksi fashion di Klaten itu yang murah-murah, kayak di Tempur Sari gitu kan. Itu bikin baju-baju anak-anak, terus macam-macam di sana. Itu pusat produksi fashion yang paling lumayan murah dan lengkap, itu salah satunya di Klaten. Itu kalau bisa kita bersinergi di sana atau nyari-nyari info harga-harga grosir lah istilahnya. Nah, nanti kita coba pasarkan, itu bisa. Mari segera ditindaklanjuti. Saya pikir Bu Vina bisa juga ikut membantu untuk SDGs Fashion ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Minta diinformasikan nanti Pak Mulya, biar bisa ada sinergi lebih baik lagi terhadap teman-teman yang mempunyai tanggung jawab di divisi fashion. Kemudian beberapa kali kalau saya lihat Mas Dhani juga banyak sekali mengkritisi masalah tampilan di web ini, karena ya tampilan di web ini sebenarnya juga butuh seni dalam membangun web. Ini penting sekali, jadi memang butuh serius juga. Ya kita juga cukup berterima kasih pada Mas Dhani karena banyak masukan-masukan ataupun kritis terhadap bagaimana kepemilikan web kita. Banyak hal-hal yang tentunya perlu dicermati, diperbaiki. Mas Dhani juga sudah memberi semacam beberapa clue ataupun ini segera kita tindak lanjuti dan kita perbaiki bersama-sama
Nah, untuk tampilan web ini juga sebenarnya sangat penting, ya termasuk dalam hal kalau di impresi sama itu kan juga sangat berpengaruh juga dari kecepatannya yang kemarin sudah beberapa diperbaiki mengenai plugin yang tidak penting ya segera dibersihkan. Ini juga kadang kita juga tidak ngeh dengan hal yang semacam itu. Nah, ini kemarin bersyukur sekali sama Mas Dani juga dikoreksi untuk hal itu. Mari kita lebih sensitif, ternyata harus lebih sensitif lagi terhadap kepemilikan web kita, tentang tadi bagaimana kondisi web kita saat ini. Kadang kan seringkali kita menemukan error gitu kan, kita tidak tahu posisi errornya di mana. Jadi kita harus lebih sensi terhadap itu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa setiap kali ngecek ya kondisi, misal Pak Wakibi diberi amanah untuk menangani kondisi produksi ya, itu sangat banyak sekali yang harus diperbaiki Pak, terutama yang kemarin diganti tema yang terbaru itu. Wah, itu banyak banget itu PR-nya itu. Saya bersyukur ya Mas Dani bisa ngewangi segera tepat untuk itu ya. Saya sangat bersyukur sekali. Kan tema baru itu kan baru kosongan ya, maksudnya bawaan time ya. Jadi harus banyak sekali ya yang perlu diedit ya kan, diperbaiki ya kan. Seninya nanti posisinya seperti apa, tulisannya harus gede apa harus kecil, kalau terlalu besar juga nggak bagus. Nah, ya kan, perlu diperbaiki. Ini butuh pendekatan seni ya dalam membangun web itu juga penting. Saya dulu awal-awal misal bikin blog itu ya, kalau lagi seneng itu mau bisa 24 jam nonton nggak masalah. Terus itu ada tahapnya. Kalau udah puas ya udah tinggalin gitu. Itu kelemahan saya gitu. Nah, terus ketemu HP kan, terus merasa udah puas, terus teknologi banget. Padahal sebenarnya ada hal yang perlu kita perbaiki lagi, masih ada. Dan kadang kita udah merasa puas gitu. Nah, ini nggak bagus juga. Jadi karena kadang juga tampilan terlalu monoton juga. Awalnya dulu ini delok punyanya sendiri, misal web ataupun postingan kita kok monoton ya itu aja gitu, di sawang itu aja gitu kan, orang dipoles apa kan. Jadi ini kadang ya kurang menarik juga ya, punya istri ya. Kalau belum dandan bisa gitu. Bisa lunga-lunga ya. Tapi kadang kita juga kadang ngisin dewe lah, bikin gitu ya. Itulah yang penting ya, memperbaiki penampilan itu juga penting Pak. Penting juga Pak. Ya terutama hal-hal yang sepele lah ya, kayak misal tampilan web, tulisan ini terlalu kecil, terlalu mencolok warnanya kadang gitu. Ya saya pikir bisa lah kita sambil belajar mentaati sampai benar-benar kita puas ini enak nih. Karena Pak Bapak Pembina itu cukup teliti. Nah itu saya lihat juga webnya juga luar biasa. Kenapa ada seninya ya, membangun web juga nggak monoton gitu juga, jadi detail-detailnya kan, posisi ininya juga bagus. Nah itu juga harus kita pelajari juga. Mari bersama-sama kita sudah memiliki amanah bersama, tanggung jawab bersama terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, terutama divisi-divisi yang sudah dimiliki.
saya sebagai manajer SBS Equipment juga masih banyak kekurangan. Ada banyak hal yang tentunya perlu saya perbaiki juga, terutama hal yang berhubungan dengan postingan, karena di SBS Equipment juga masih cukup sedikit ya di produk equipmentnya. Nah, ini juga segera mungkin saya perbaiki, dan mari bersama-sama saya yakin SBS ke depan akan semakin membaik dan semakin lebih profesional lagi dalam bentuk apakah itu pelayanannya ataupun produk-produk yang ditawarkan dalam bentuk webnya. Itu saya pikir ke depan akan lebih baik lagi dan lebih banyak ilmu yang tentunya akan kita dapatkan. Kita bersyukur sekali setiap seminggu sekali bisa ada mentor dari Niaga Hoster langsung yang mengopeni web-web kita. Ada hal-hal yang tentunya perlu kita perbaiki, ada hal yang sulit dan bisa terpecahkan dan bisa terselesaikan. Ini sangat bersyukur sekali. Mari kita rasa syukur kita hari ini kita openi bersama-sama dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Ada pun untuk kesempurnaannya dan pada pimpinan dan sahabat pembina kami harapkan. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Saya pembicaraan pada pimpinan acara. Terima kasih. Ya, disampaikan ya. Hari ini kita nggak bisa ya. Hari ini kita bangun terlepas kayak gitu ya. Begini aja. Karena semuanya itu ternyata kayak Mas Jadi kemarin bilang setiap hari itu Niaga Hoster itu dapat keluhan dari konsumen permasalahan dan Niaga Hoster itu mencarikan solusinya. Jadi setiap hari itu ada masalah. Jadi bukan cuma stabil aja enggak. Tapi yang terakhir kemarin kita ada Pokpen itu kan belum lama itu juga. Nah, itu juga cuma beberapa hari pada riset ya. Seperti itu. Nah, makanya kita juga konsentrasi. Moga sahabat yang lain mungkin masukan bagaimana bisa caranya deal gitu kan, cara melayani. Nah, itu perlu sharing-sharing kan. Pak Hoer ini banyak ilmunya. Pak Hoer itu dia ada kuncinya dia itu, tapi sering disampaikan ini. Ada produk, video yang sudah posting tapi belum ada agennya. Dia nggak nanya agen, tapi dia lihat di sana di marketplace, nanti harganya di 2 kali lipat. Kalau deal, ya otomatis ya kita nyari di marketplace itu gitu. Kalau ordernya di marketplace itu, jadi ada trik tuh bagaimana kita bisa, jadi tidak bagaimana pada saat melayani itu tidak seolah-olah memang profesional gitu ya, ngulur-ngulur. Nah, itu profesional bagaimana walaupun tidak tahu tapi kita merasa seolah-olah tahu. Jadi ada bahasa-bahasa jangan terlalu polos kayak gitu. Nanti tak tanyakan dulu ya ngapain gitu kan. Jadi bentar Pak ya, kita pelajari. Pak, untuk harga kita lihat dokumen dulu gitu kan. Pak, kasih harganya segini. Kita lihat datanya, kalau datanya dulu biasanya ada tambahan. Kalau lancar biasanya ada. Nah, sering kayak gitu. Yang harus kita bisa. Jadi konsumen itu ada unsur ini sudah biasa melayani, paham, dan mantap. Nah, itu nanti akan dan juga mungkin kalau levelnya seperti pembangunan dan lain sebagainya itu sebenarnya gampang. Saya pernah closing itu kemarin sama Bapak lagi kolam renang itu cuma nanya, bikin penawaran, terus survei, terus tidak lanjut apa aja. Tapi berarti itu kurang ya. Ada yang harusnya bisa lebih lagi. Ya, monggo silakan teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang berhormat Bapak Pembina, Bapak yang mulia kami dan saya hormati Bapak Ketua SDKOS Mulyono kami, dan yang saya hormati seluruh pengurus dan hadirin rahimahullah. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan surah bersama SD Flash
Apanya? Saya sebagai Apanya? di sini untuk SD Flash divisi tourism dan health. Jadi bertanggung jawab di Duh, kasih tourism duh. dan Makanya kasih turbo. untuk tourism juga ada web baru. Bantul punya tambang web ya, jadi total ada 14 web. Nah ini tentunya modalnya nggak kecil, jadi kita harus kerja sungguh-sungguh. Jadi saya sebagai penanggung jawab tourism kemarin, mungkin untuk deal yang pertama itu dari Pak Slamet ya kemarin, dari dia sendiri ya, iya, Topik ya. Itu memang kalau Topik ya udah berumur, tapi ya kita tourism sebenarnya udah lama ya, jadi saya sendiri juga belum menguasai, tapi saya sudah ada mungkin gambaran untuk kerjasama. Jadi di EU kemarin itu ada juga, ada komunitas itu ada juga yang bergerak di bidang tourism atau wisata, dan di sebelah sendiri juga ada mungkin bisa jadi rekanan kita. Nah, untuk tourism mungkin yang perlu dioptimasi lebih kemarin juga mungkin dari ini ya, kalau Pak Slamet itu sering ngutak-ngatik, jadi dia tahu mungkin yang agak ringan dulu mungkin di ini ya, di Gunung Kidul itu untuk persaingan, jadi bisa masuk dulu. Jadi, kami nanti akan optimasi di wisata Gunung Kidul tentunya, dan untuk Jogja tentunya kita harus untuk mengangkat ini memang harus bersinergi ya dengan web pribadi ataupun web yang ini ya punya kita bersama. Jadi kalau saling dikaitkan atau dilingkan itu bisa mengangkat. Nah untuk SB Flash wisata ini di Jogja ini yang udah ada ini umurnya kayaknya Jogja Yes itu ya, itu udah ada 5 tahun lebih, ada 10 tahun beberapa. Jadi untuk mengangkat SB Flash harus jadi saling mengaitkan ya, mungkin postingan dari teman-teman dan punya SBS ini saling dilingkan, jadi nanti dengan saling ngeling, jadi itu bisa mengangkat web ini. Dan untuk postingan-postingan yang lama seperti yang dipunya Bantul secara umum itu yang pernah closing mungkin perlu dikembangkan lagi di luar Jogja ya. Jadi yang pernah closing di Jogja bisa dikembangkan lagi, dan tentunya dengan mencari terus menambah keagenan. Karena kalau tadi untuk perbaikan aja sebenarnya nggak ada habis-habisnya, karena ilmu itu nggak ada habis, pasti ada halal atau ilmu baru. Jadi untuk mengembangkan itu kita harus belajar, dan kita bersyukur dengan adanya mentor seperti Mas Dani. Tentunya dia udah paham karena dia di Hostel, jadi menjual hosting ya, tentunya dia udah paham untuk persaingan di web ya. Dan untuk jasa-jasa yang dikuasai harus dikembangkan lagi, ditambah. Kalau saya sendiri memang yang saya PGP sebagian juga belum ada agennya, tapi terus berusaha untuk mencari agen. Banyak juga yang masuk tidak deal. Itu juga
sama di SB Flash itu juga ada beberapa telepon atau chattingan yang nggak bisa terlayani karena kurang mungkin. Jadi kami mengajak untuk semua anggota SB Flash untuk aktif melihat postingan web dan banyak-banyaknya. Jadi nanti kalau dilempar misalnya di SB Flash New, jadi yang atau di produk transfer produk ya, itu bisa terlayani. Karena kalau tidak mengembangkan terus itu nggak ada ini untuk kemajuan lama. Jadi untuk saat ini saya kira untuk permintaan banyak, udah banyak masuk tapi belum terlayani. Seperti untuk ruang puing yang udah saya posting itu, Sidoarjo itu sering masuk tapi keterbatasan agen. Bandung, Malang, nah itu ada beberapa kota-kota yang udah diposting tapi nggak terlayani. Kalau kebanyakan memang dari saya postingnya masih di ruang puing sama pohon. Dan untuk chemical itu luar Jawa itu sering gagal. Jadi di luar Jawa itu gagalnya di pengiriman. Itu juga kemarin hanya satu dari sekian permintaan itu yang bisa terlayani, satu di Bengkulu itu, jadi bisa closing. Ya kemarin kan omset itu sama ongkir itu ongkos pengiriman. Jadi, ya lumayan sih. Kemarin ada yang murah itu 300 sekian, tapi lainnya itu hampir jutaan itu. Jadi berat 38 kilo itu bisa sampai jutaan untuk ongkirnya itu. Mungkin untuk konsumen tertentu bisa beli karena misalnya program besar, tapi secara umum belum bisa terlayani. Secara umum itu enggak terlayani. Tidak. Kemarin di Makassar itu ada tapi partai besar ya. Jadi untuk ecer ya belum bisa. Mungkin nanti saya cari yang bisa ecer. Jadi masih banyak yang perlu dikembangkan. Jadi produk-produk yang telah dikuasai seperti Pak Sukijan itu, bambu itu juga kadang permintaan juga untuk luar Jogja sering gagal. Kalau pemasangan itu juga hujan nggak ribet ya, belum punya ya. Paling pengiriman panel sama hijau juga, produk-produk Pak Sukijan ini juga lumayan. Cuma untuk di luar daerah harus dicari agennya. Kalau sudah tahu PGP kan sebenarnya kita untuk posting itu ya kesulitan, cuman keagenan. Jadi yang menjadi tugas kita adalah untuk memperbanyak agen. Nah itu mungkin itu dari saya kembalikan kepada kami. Ya, ini Pak Khalil ya. Alhamdulillah ini rekor ya. Kalau SB Flash sudah VPS, Pak Mun sudah cloud, ini Pak Khalil level ketiga ini, semi cloud. Jadi di atas bisnis, di bawah cloud. Nah, ini siapa yang menyusul ini? Nah, udah. Iya, suatu kebesaran suatu usaha itu tercermin dari situ, bukan tercermin dari utang. Kalau dulu kan pengusaha semakin banyak utangnya kan makin bonafit gitu ya, top gitu ya, level ya betul. Kalau utangnya masih jut-jut gitu lah,
masih gitu ya. Pak Hoir ini udah semi clock. Nah ini luar biasa. Ya Pak Hoir, kita segerakan ya, karena ya udah sekarang udah kebutuhannya mendesak, kebutuhan kantor dan lain-lain harus segera disegerakan. Ya silakan selanjutnya. Ya.